Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Patri yang ganteng dan baik hati, suka menabung dan tidak sombong. Ini kita lanjutkan dalam pelajaran TIK ya, untuk kelas 4. Kita akan buka pendalaman materi untuk halaman 23 ya. Kita buka bukunya di halaman 23, di halaman 23. Di sana ada judulnya adalah menyimpan file ya. Menyimpan file sudah pernah dipelajarin, kita akan mantapkan. Di sini di menu file itu ada namanya save dan save as ya. Tahu ya perbedaan save dan save as? Kita lihat, kita buka Microsoft Word-nya, Word. Nah, ketika buka Microsoft Word, masih ingat ya? Klik aja Word-nya, blank dokumen dari sini. Nah, kita biasanya ngetik dulu ya kan? Ketik sembarangan, kemudian kita save. Nah, di dalam menu file nih, kita lihat menu filenya di sini, menu file. Di dalam menu file itu ada, di menu file ada save dan save as. Perbedaannya apa? Kalau untuk pertama kali, terus kita itu klik save saja ya, save, maka akan muncul seperti ini, untuk simpan di mana. Nah, contoh kita akan simpan latihan 2, latihan 2, latihan 3, latihan 4, latihan 4. Nama ya, 4C. Semuanya 4C. Kita simpan di My Document ya. Di sini ada My Document. Ingat, di sini My Document. Jika belum My Document, diklik aja. Kan biasanya kita ke sini, ke music, picture, atau download. Kita ke My Document untuk dokumen-dokumen kita. Untuk Microsoft Word di My Document saja ya. Save di My Document. Nah, seperti itu. Nah, kemudian materi yang kedua, setelah menyimpan itu membuka file yang lama. Langsung saja di halaman, di halaman 27. Oh, halaman 27 ya. Kita nanti sampai halaman 29 ternyata, bukan 27 ya. Kita sampai halaman 29, membuka file yang lama. Jadi file kita akan kita buka. Caranya sama, buka Microsoft Word-nya dulu. Nah, untuk membuka file yang lama, klik file open, menunya open ya. Atau di sini ada yang file kemarin yang kita buka. Aduh, sedang hilang. File yang kemarin langsung saja. Tapi kalau sudah lama, kita harus menggunakan open ya. Ada banyak cara, bisa menggunakan Windows Explorer atau menggunakan open ya. Yang simple kita menggunakan. Nah, klik di My Document. Nah, di My Document ada dokumen apa saja, di sini banyak. Kita lihat. Nah, yang kita lihat ada di sini ya. Kalau enggak, klik kanan untuk setting date ya. Modifikasi yang paling baru. Di sini kita kliklah latihan. Tambahan. Nah, kalau kita tambah di sini bisa ditambah. Cara menyimpannya bagaimana? Tidak perlu macam-macam, kita langsung save saja ya. Langsung file. Nah, kita langsung ke file, save ya, save. Atau pakai tanda yang ada di sini. Ini namanya tanda save. Kalau kita kasih ada save ctrl process ya. Ini kita save saja. Nah, nanti ketika kita keluar, tanda X nya keluar, close, ini namanya close. Nanti di materi berikutnya juga ada close. Kita buka kembali. Di sini latihan 4 tadi kita buka.
Nah, ini penambahan file ya. Jadi penambahan file menggunakan save. Penambahan file yang lama dibuka ditambah. Penyimpanan baru save. Kemudian penyimpanan file yang udah lama dan ditambah dengan save ya. Nah, apa fungsinya save as sekarang ya? Save as itu fungsinya adalah kita sudah punya nama tadi kan. Nama file kita latihan 4 c ya. Nah, kita akan ganti namanya. Ini sebenarnya bukan mengganti nama, menduplikat namanya ya. 4c 2c edit ya. Nah, kita save lagi ke my dokumen ya. Ini ada yang 4c yang tadi tetap ada. Ini kita tambahkan atau kita ganti, kita tambahkan edit atau kita ganti judulnya semua gitu. Contohnya membuat dokumen ya, dokumen 4c gitu. Nah, kita save. Nah, kita keluarkan. Nah, di sana maka akan muncullah namanya. Kita buka lagi ya. Kita buka kembali. Nah, di sini ada 2 dokumen. Membuat dokumen 4c latihan 4c. Nah, saat ketika dibuka isinya akan sama ya. Ini namanya menduplikat sebenarnya. Menduplikat dan mengganti nama. Berarti itulah fungsi dari save as. Ini sama ya. Atau nanti kita hapus, ganti yang lain. Nah, kemudian save. Untuk penggantian ingat save ya. Ctrl S. Nah, itulah perbedaan dari save as dan save ya. Kita kembali ke halaman 23 dari menyimpan menggunakan save as tadi ya. Nah, apa bedanya save dan save as? Save itu menyimpan, kalau save as menyimpan dengan nama lain ya, diganti nama ya. Jadi bisa diganti nama. Nah, itu bedanya. Save menyimpan, save as menyimpan dengan nama lain. Ya, mudah ya, seperti itu. Ini caranya tadi kita sudah praktekkan. Klik save as, kemudian judulnya di sini, ketik judul ya sini, pilih my dokumen, jangan lupa di my dokumen, kemudian save. Ya, setelah save selesai maka tersimpan ya. Kemudian di praktek 22, buatlah dokumen baru dan tekan tombol F12. Nah, ini percobaan. Ketika tombol F12 ketika kita buat dokumen, kemudian kita pencet, di sini ada F12 nggak ada ya. F12 di keyboard itu ada F12 paling atas sebelah kanan, ini paling atas, tombol paling atas sebelah kanan. Apa yang terjadi gitu kan? Nah, apa yang terjadi? Ternyata fungsi F12 adalah sama dengan fungsi save as, artinya menyimpan, bisa menyimpan dengan nama lain. Save as bukan save ya. Kalau save tetap kita menggunakan Ctrl S atau kalau F12 itu save as. Praktekkan, coba dipraktekkan. Pas kita buka, cara prakteknya gini, kita buka Word-nya dulu, kemudian kita coba ketik sedikit. Nah, kemudian pencet tombol F12 nih, saya pencet. Nah, seperti ini. Ini menu save as yang muncul. Kemudian ketik judulnya sama dengan file yang lama juga kita buka, dokumen ini tadi. Ketika kita pencet F12 maka akan tetap muncul namanya save as ya. Nah, kita bisa mengganti namanya seperti itu. Jadi fungsinya adalah fungsi save as ya, bukan save. Bedakan antara save dengan save as ya. Baik, kita udah tahu. Nah, ini praktek 2.3. Kemarin kita sudah praktek mengetik ya, penyimpanannya dengan ini, dengan manual ya. Sekarang penambahan. Nah, ini ada cara lain menyimpan file dengan save ya.
keyboardnya tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk keyboard tekan Ctrl plus S. Ctrl nya ditekan terus nih, kemudian klik pencet S ya. Ctrl nya tekan terus, langsung S, maka tersimpan ya, datanya tersimpan. Contohnya kita buat, nah ini fungsi save ya, fungsi save. Jadi kita nambahkan seperti ini, tekan di keyboardnya nih Ctrl, Ctrl, kemudian S, ini artinya ditekan terus ya, S. Nah, artinya tersimpan, jadi dokumen yang tadi sudah tersimpan yang ini. Ketika kita keluarkan, maka baris ketiga ini ya, akan tetap tersimpan seperti itu. Yang cara ketiga, tekan tombol ini ya, sama tadi itu menyimpan ya. Tombol ini bukan tombol, ini namanya icon yang ada di atasnya, seperti yang tadi saya perlihatkan. Oke. Dan lanjutnya, perlu tahu, coba perhatikan gambar berikut. Nah, seperti ini. Jadi ikon-ikon itu ketika kita, ini kita buka lagi. Nah, ketika kita tempelkan, bukan diklik ya, ditempelkan saja. Nah, itu akan muncul fungsi-fungsinya. Ini kita tempelkan, maka muncul tulisan board Ctrl plus B, itu fungsi keyboardnya. Kita pindah, kalau kita pindah hilang dia. Nah, kayak set tadi yang ini ya kan. Jadi untuk menghafal menu-menu ini kita bisa praktekkan langsung dengan membuka programnya ya. Ini namanya text effect. Ini namanya font size Ctrl Shift P ya. Font ini Ctrl Shift itu. Jadi kalau lupa rumusnya bisa dengan membuka filenya ya. Baik, seperti itu. Nah, Ctrl plus S ini sudah on. Jadi tidak perlu, kalau tidak menggunakan mouse bisa menggunakan keyboard. Jadi save dapat diganti dengan Ctrl plus S seperti tadi ya. Coba Ctrl plus Z itu apa? Berarti kita bisa, kalau ulangan ada Ctrl plus Z apa? Lihat di sini. Nah, ini Ctrl plus Z. Kita lihat. Ctrl plus Z namanya undo ya, undo. Tidak aktif karena tidak ada yang kita banyak ini. Nah, baru diaktif. Jadi mengembalikan, fungsinya mengembalikan pekerjaan sebelumnya. Kita undo, maka hilang tulisan yang tadi. Kita balikan dengan redo. Ini namanya redo. Redo itu Ctrl plus Y, seperti yang dicontoh ini. Ctrl plus Y, redo, undo, simpan, save ya. Baik, kita lanjutkan dengan membuka file lama. Ada banyak cara ya, tadi sudah kita praktekkan membuka file lama. Cara yang pertama dengan flag file open ya, file open gitu. Cari dokumennya ada di mana, browse dokumennya, ada di My Dokumen kah, atau di download kah, atau di musik kah. Nah, ada cara yang kedua, yaitu tidak menggunakan Microsoft Word-nya, kita menggunakan program yang ketiga ya, namanya Windows Explorer. Caranya klik kanan di start, klik kanan. Di sini biasanya ada muncul file Explorer ya. Kalau di Windows 10 ini file Explorer namanya ya. Kalau di 2007 Windows Explorer ya. Nah, di sini ada. Nah, kalau ingin melihat tadi, kita klik di My Dokumennya, di My Dokumen. Nah, kalau kita di sini dengan klik 2 kali maka muncul file yang tadi kita buat. Nah, ini dia. Oke, itulah cara membuka ya. Nah, setiap ini akan muncul seperti ini. Kalau ada perubahan maka tekan save saja ya, karena ada perubahan. Oh, ini file baru harus membuka. Itu Windows Explorer.
Baik, kita lihat. Nah, cara membuka file lama, kita buka dulu Microsoft Word-nya. Ini caranya. Muncul folder pembukaan. Oh iya, seperti yang kita praktekkan tadi ya. Menu Start, kemudian muncul tampilan folder. Oh, ini cara yang pertama. Klik satu kali kiri, Start, kemudian selanjutnya perhatikan Start ini ya. Kemudian perhatikan kiri menu Start, klik ikon dokumen. Dan langsung lewat sini ya, langsung ke dokumen di sini, biasanya ada di sini atau ini mungkin. Oh, ini dia. Oke, ini cara yang di dalam itu bisa langsung klik Start, kita praktekkan ini, klik Start. Kemudian di sini ada gambar dokumen. Nah, dokumen di sini ya. Dokumen diklik saja seperti tadi ya. Nah, cari filenya, nanti cari filenya. Ini dia dokumennya seperti ini, tanda kotak untuk keluar seperti itu. Oke, ini cara pertama ya. Cara kedua, file open yang tadi. Open caranya harus membuka Microsoft Word dulu. Microsoft Word dulu harus dibuka, maka ada menu file. Ini yang sudah dipraktekkan tadi. Kemudian praktek 2.4. Bukalah file, ini prakteknya. Kita skip saja prakteknya. Nah, kita praktek yang ini aja ya. Di sini ada 1, 2, 3. Cara membuat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Praktek 2.5 membuat sederhana ya. Dan ini ada yang miring, di sini ada yang miring, di sini ada yang miring. Ini kita praktekkan dokumen ini ya. Kita kecilkan biar kita terlihat dokumen yang akan kita praktekkan. Kita buka Microsoft Word, ini tadi sudah. Oke, kita tanda kotak untuk mengkecilkan. Nanti dipraktekkan praktek 2.5. Oh, 2-nya nggak bisa nih. Oke, 1 juga nggak bisa. Atau kalau menurut saya A ya, A spasi. Oh, kalau nggak, untuk membuat satu otomatis harus membuatnya di sini ya. Kita besarkan dulu satu otomatis di sini. Ini namanya numbering. Kita lihat nih numbering. Nah, kita pilih bentuk satunya. Oh, kita pilih yang ini. Nah, maka akan terbentuk satu otomatis. Apa fungsi dari otomatis? Kita lihat. Kita lihat keajaibannya di sini ya. Keajaibannya, masuklah ke lembar pasti kerja. M yang gede tekan shift M. Kita ulangi, masuklah ke lembar tekan shift MS Word. MS W nya gede tekan shift juga Word. Titik, kemudian kita enter. Nah, setelah di enter muncullah namanya nomor otomatis, diambil dari sini tadi ya. Terus bisa juga kita rubah jadi A, B, C, D ya, setelah otomatis. Kalau tidak otomatis nanti tidak akan bisa. Ketiklah kalimat berikut pada lembar kerja tadi. Oke, kalau seperti ini gimana ngetik bawahnya? Enter ya. Setelah enter nggak apa-apa, kita kalau untuk menghapus kita enter lagi ya, nggak apa-apa, kita enter. Nah, baru terus is a big book and do not explore and think about it. Read only a page ya. Nah, ini contoh. Nah, kemudian bagaimana kita enter lagi? Kita untuk mengetik kembali bisa klik ini lagi ya. Kita klik lagi. Nah, ini otomatis muncul ya tadi.
Ini klik ini muncul seperti itu. Nah, kemudian pelajaran yang keduanya adalah kita ketik lagi sama seperti tadi. Kalau ada hal yang perlu di enter. Nah, untuk seperti ini kita bloknya yang tekan, tarik ya. Taruh di sini bagian depan, kita tekan mouse-nya, tarik ke kanan pelan-pelan, sampai selesai. Baru kita akan memiringkan, miring di sini ya, italic. Nah, kalau mau ditebalkan ini. Nah, tapi biasanya miring saja tanpa tebal ya. Seperti itu, silahkan dipraktekkan untuk pembelajaran ini. Dan sampai di sini kita akan review kembali dengan kuis ya. Kita lihat, kita kembali ke praktek 2.5. Nah, sampai halaman 29. Jadi kita belajarnya sampai halaman 29. Baik, sampai halaman 29. Baik, sampai jumpa lagi. Ilaliko, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, praktek sedikit saja ini ya, yang praktek 2.5 di halaman 20, di halaman 29. Silakan, selamat dipraktekkan.